Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu dari para pengurus LPBH atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Maya. Ya. Bener belum, Kang? Benar. Mau ada salah kan soalnya. Soalnya biasa nyebut singkatan BH, Kang. BH itu ya. Biasa LPBH gitu kan, Iya. atau LBH gitu kan. Iya. Saya bersama dengan Kang Arif Rahman, yang di tengah ini Kang Arif Rahman, Ketua LPBH NU Kabupaten Cirebon, kemudian dengan Kang Bana Syarif Rosid, Sekretaris. awet tuh Kang Syarif tuh Kang. Awet tuh kan, duduk ya. Biasanya kalau Syarif, ya, Habib itu, anu Kang. Mudah-mudahan. Kemudian dengan Kang Eko Febriansyah. Siap. Ya, mereka atau beliau bertiga ini adalah praktisi hukum atau advokat, ya Kang ya. Ini kalau bilang apa namanya bicara musim Kang ya. Ini musim panen atau musim paceklik Kang? Dalam beracara itu. Kalau bicara panen atau enggak, sebenarnya profesi kita ini sangat dibutuhkan, Kang Lil. Tergantung kita sendiri, bagaimana menjalin relasi, itu yang terpenting. Iya. Kemudian amanah dalam menjalankan profesi itu. Kadang naik turunnya tergantung amanah kita. Kalau kita bisa final menyelesaikan masalah, insya Allah relasi itu akan datang sendiri. Oh ya, ibarat anu ya, toko gitu kan ya. Ya. Banyak toko, orang mau beli di mana, Ya, tergantung toko gitu kan, tergantung promosi toko. Siap. dan sebagainya. Begitu ya kira-kira ya. betul. Ya. Pemirsa, kali ini saya tidak apa namanya membawakan acara untuk NU Corner seperti biasanya. Hari ini saya akan memandu konsultasi hukum. Jadi sebenarnya sih Kang sebenarnya sih Kang. Ini kudunya sih pengurus LPBH nih Kang. Iya, Cuma kan pengurus juga kan Kang Lil nih. Sebagai jadi mas. jadi apa namanya karena ya apa nama kita belum persiapan terlalu matang, jadi ya ke depan mungkin nggak ya nanti diharapkan bisa ada pengurus LPBH yang jadi host Kang. Aja Khalil Mani sih Kang. Pemirsa, kemarin atau beberapa hari yang lalu Kesekretariatan PCNU sudah men-share pengumuman tentang konsultasi hukum yang akan diasuh oleh LPBH NU. Di sana dijelaskan beberapa hal bagaimana caranya konsultasi hukum dengan LPBH NU. Dan hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para pengurus yang ada di depan saya ini. Sebenarnya pertanyaannya cukup banyak, tetapi kita akan pilih-pilih atau kita akan identifikasi kira-kira pertanyaannya memang aktual, kemudian berhubungan dengan apa yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Kang, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama Kang, pertanyaannya dari ini nonim atau tidak ada namanya. Dari 081 222 1105 sekian. Pertanyaannya begini Kang, mohon dicermati Kang. Oke, ini kayak kuis ini Kang. Kayak kuis banget. Bagi-bagi uang atau sumbangan caleg jelang pemilu, itu bagaimana Kang secara hukum? Itu pertanyaan saya dulu lah ya. Kita banyak pertanyaan, nanti kita satu-satu dijawab oleh Kang Arif. Tadi pertanyaan pertama, nanti karena waktunya terbatas kita akan batasi pertanyaannya sekitar 3-4 pertanyaan Kang ya. Nanti kita ada durasi jeda sekitar setengah jam, bisa dieksplorasi mangga kepada pengurus LPBH untuk menjawab pertanyaannya. Tadi Kang, pertanyaan pertama tadi soal bagi-bagi uang. Bagaimana Kang? Siapa dulu ini? Mas Bana? Sud Kang. Oke. Terima kasih Yang Lil buat penanya. Ini kaitan dengan proses pemilu ya, Kang Lil.
mungkin sebentar lagi agendanya itu kalau nggak salah tanggal 14 Februari 2024 Iya, pelaksanaan pemilu. pencoblosannya, Ya, pencoblosannya. Banyak orang nanya sebenarnya untuk bagi-bagi uang atau money politik itu boleh nggak? Kalau bicaranya di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu jelas. Di pasal 280 itu ada larangan dalam kampanye. Salah satunya membagikan barang atau uang. Itu larangannya ada, Lil. Barang dan uang. Barang atau uang itu ada di pasal 280-nya ada. Itu jelas ada larangan. Akan tetapi ini ya bagi penanya sedikit banyaknya mungkin harus paham. Sebenarnya caleg kalau mau maju itu harus menggunakan uang atau tidak, Lil? Ini pertanyaannya. Iya. Bahkan masyarakat ini butuh. Kalau kita dikiaskan dengan pilwu, jelas ada larangan nggak ada sanksi. Di pilih tuh. Iya, di Perbub tentang pemilihan kuwu. Larangannya ada, Lil. Letterlah larangan money politik tidak Enggak, ada di Pilwu ada. Ada. Di peraturan bupati itu ada. Tidak boleh membagikan barang uang sama. Tetapi sanksinya tidak ada. Oh, larangannya saja. Iya, jadi bebas. Kok bisa gitu ya? Ya, nih masyarakat, Lil, ketika kuan kan panen. Oh Ya, iya. Yang penting terima Itu duit. Sudah umum itu Sudah ya. umum. Karena apa? Sanksi tidak ada. Ini harus dirombak, Lil. Kembali ke pertanyaan bahwa kalau caleg bagi-bagi duit itu boleh nggak? Kalau bicara undang-undang nggak boleh, Lil. Ada larangannya. Larangannya ada, sanksinya ada. Oh, sama. Beda berarti ada sanksi ya namanya. Kalau peraturan bupati tentang pilwu itu larangan ada, sanksi tidak ada. Tapi kalau undang-undang pemilu larangannya ada, sanksinya pun sanksinya. ada. Tetapi ini Apa tetap ya? kalau kita menilik kasus-kasus pidana pemilu 2019, tidak ada di Kabupaten Cirebon satu perkara pun yang money politik naik ke tahap penyidikan. Tapi laporan ada. Laporan banyak. Banyak. Laporan banyak. Apa juga kendalanya? Nah, ini menarik, Kang Lil. Ini menarik. Saya mau kalau ngasih tahu di sini nanti banyak caleg yang bagi-bagi duit. Gimana, Lil? Ini gimana, Lil? Itu tuh gimana kok bisa, apakah selesai secara kekeluargaan atau gimana? Bukan bicara selesai kekeluargaan. Kembali saya tegaskan, Anglil, kalau larangan dan sanksi di Undang-Undang 717 ada. Namanya money politik, bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop, itu nggak boleh, Anglil. Sanksinya berapa? Pidana. Ada pidananya. Tetapi tidak ada satu kasus pun terkait money politik 2019 yang naik ke tahap penyidikan sampai putusan pengadilan. Itu tidak bisa. Kenapa? Nah, ini pertanyaan kenapa? Kok bisa lolos semua? Iya. Apakah deal-dealan sama Atau apakah ini, Kang? Atau apakah ada celah aturannya itu, Kang? Ini dibuka nggak, Lil, kira-kira? Ya harus dibuka. Oh, dibuka. Biar masyarakat ini tahu ini. Oke. Ini kalau kita buka sebenarnya ada satu pasal yang krusial yang harusnya pasal ini dirombak, Kang Lil. Harusnya di ya. undang-undang pemilu itu ya. Undang-undang pemilu. Ini dampaknya besar. Kenapa waktu pilkada ada camat yang sampai kena pidana? Oh iya, zaman pilkada 2017. Tapi di pemilu 2019 tidak ada satupun kasus pidana pemilu yang naik sampai sidang. Ini kenapa? Karena undang-undang pilkada sama pemilu beda. Beda jelas. Iya. Nah, ini masalahnya ada di pasal 272, Lil. Apa tuh, Kang, bunyinya, Kang? Kalau pasal Kira-kira. 272 itu setiap pelaksana dan tim kampanye pemilu harus didaftarkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Harusnya nih kalau nurut partai politik caleg itu membentuk tim kampanye, tim pelaksana didaftarin ke KPU harusnya. Oh, sebagai legal Ya. formal, sebagai apa namanya? Ya harus syaratnya adalah harus Betul, melalui itu ya. terdaftar. Sedangkan di Kabupaten Cirebon tidak ada satupun partai maupun caleg yang mendaftarkan timnya. Artinya, ketika kembali ke masalah, ketika orang bagi-bagi duit atas nama Anglil nyaleg nih. Iya, misalnya. Di dapil berapa, Anglil? Dapil Kaliwedi, telu lah. Dapil 3. Dapil 3. Ya, Anglil di Gresik nyaleg, dapil Iya. 3. Tapi bener nyaleg nggak, Anglil? Pengennya sih. Nah, jadi kuncinya gampang, Lil. Kalau kita biar selamat, biar enak sudah, nggak usah bentuk tim bayangan aja, nggak perlu SK dan yang lain. Silakan bagi-bagi duit sebanyaknya. Ketika dipanggil Bawaslu, ada rekaman, ada buktinya, itu tidak bisa dinaikkan perkaranya. Karena tadi, dia bukan tim kampanye yang terdaftar. legal, Jadi secara legalitas. tidak bisa dikenakan sanksi pidana pemilu.
Nah ini pertanyaannya begini Kang, ini Iya. partai ini sengaja atau Ya nggak tahu. enggak sih, kok? Yang membuat Undang-Undang 717 ini kan DPR RI Bersama pemerintah, Pak. bersama pemerintah. Enggak maksudnya gini ya, partai ini sengaja tidak mendaftarkan tadi lembaga tim kampanye atau tim pemenangannya sengaja atau tidak. Padahal strategisnya ya ketika Ya. misalnya terutama untuk antar partai kan, kalau Ya. internal partai mungkin kan menghindari kan, Iya. tapi kalau antar partai kan barangkali ada dugaan-dugaan begitu kan bisa menggunakan kendaraan atau sebagai alat untuk melaporkan gitu. Itu semua kan, semua partai kan, nggak ada satupun. Iya, untuk di Kabupaten Cirebon ya. Kecuali bicara nasional nih, capres, cawapres, itu biasanya timnya terdaftar, legal. Iya. Nah, kalau bicaranya hanya tingkat kabupaten, Anglil, Kabupaten Cirebon, ini ya? tidak ada Iya. sama sekali. Tidak Bahkan ada. kalau 2019 itu kalau nggak salah ada sekitar 30-an lah laporan money politik, tapi satu pun tidak ada yang bisa. Nguap semua kalau Tidak ada satupun. Iya. Ada videonya, ada amplopnya, duitnya ada, Anglil. Tapi itu nggak bisa. Karena ya itu pasal 272 kembalinya. KPU, Bawaslu itu kan kewenangannya beda, Anglil ya. Nah, mereka laporin ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu ada tim Gakumdu yang isinya ada polisi, ada jaksa. Iya, iya. Ketika pembicaraan bedah kasus di sentra Gakumdu, itu pasti jaksa sama polisi bilang ini nggak masuk karena Karena dia tadi. nggak terdaftar. Kembali ke pasal 272, mentah semuanya. Itu apakah memang syarat untuk membentuk itu berat? Gimana? kok? Tidak. Tidak ya padahal. Tidak, hanya mendaftarkan saja. Tapi kan mereka nggak mau. Harusnya ada satu lagi yang Lil, keputusan KPU-nya atau Bawaslu-nya bahwa partai politik wajib mendaftarkan tim kampanye baru enak. Itu dia. Selain kendala tadi atau persoalan tadi apa celah yang kenapa ini nggak naik ke pengadilan gitu? Ya, yang pasti yang namanya pidana pemilu, Anglil. Money politik ini kan pidana pemilu. Nanti dari Bawaslu kita laporan ke Bawaslu. Di Bawaslu itu masuknya tim Gakumdu. Tim Gakumdu isinya bukan Bawaslu saja. Iya, iya, iya. Ada kejaksaan, Kepolisian. ada kepolisian. Nah, Pengadilan ini masuk nggak? enggak. Enggak ya? Pengadilan itu kan Oh, iya, lembaga iya, yang iya. nangani. Yang peradilannya Ya, gitu ya. ya, mengadilinya. Nah, posisinya ketika istilahnya SG1, SG2, SG3, Lil. Di SG1 itu biasanya rapat sentra Gakumdu itu membahas ini ada unsur nggak? Ada nih pidana. Nah, bahas. Nah, SG2 menentukan dari manggil beberapa saksi, dari memanggil beberapa tim-tim yang lain, nanti dirapatkan. Nah, hasil itu biasanya mentah. Jaksa sama polisi bilang ini tidak masuk unsur secara pidana karena dia bukan tim kampanye. Meskipun bukti-buktinya cukup kuat. Ya, rekamannya ada, duitnya ada, pernah, duitnya ada, tapi nggak bisa naik, Iya. mentok, Tidak bisa personal melaporkan berarti. Ya? tidak bisa. Bahkan waktu 2019 itu mendatangkan ahli, ahli pidana pemilu. Ketika ahli itu menyampaikan, jelas di situ ahli ya kembali ke 272, artinya tidak menerima posisinya, tidak bisa dinaikkan. Itu Anglil. Ada tambahan, Kang Bana atau Kang Eko barangkali? Sepertinya cukup. Cukup. Kalau tentang pemilihan beliau lebih Ya, rupanya hafal sekali. dalam apa? Bukan begitu. Karena saya pernah di dalamnya. Mohon maaf ini bagi Bawaslu, rekan-rekan Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi alumni yang Lil. Iya. Jadi zaman itu saya sebagai penyidiknya lah. Jadi di Gakumdu itu ada polisi jaksa, mereka yang dampingi, saya yang meriksa jadi penyidiknya. Jadi saya paham. Gelar perkara juga ya. Gelar perkara juga. Jadi paham. Jadi Kamu kan harus buka aturan itu regulasi yang ada kan. Jadi kalau nanti caleg, Kang Lil, kalau mau siap kita backup, kita dampingi, tenang Nah, saja. iya, iya. LPBNU siap. ya pasti Jadi kalau- promotor. Kalau caleg denger nih, wah iya, Oh iya. perlu sekali. Jadi para caleg-caleg nih kalau mau maju ya ayo kita siap bantu lah. Artinya bantu bukan bagaimana bagi-bagi duit nggak ini ya. Iya, iya, iya. Yang strategis, sesuai regulasi, aman, Iya. gitu. Bisa lolos. Yang penting menang, Kang Lil. Iya, yang penting menang dan Jangan tidak curang ada lah. persoalan hukum Iya, yang jangan curang dialami gitu. Kita selain jadi legal konsultan dari para caleg itu sendiri juga kita bisa membantu mencarikan Konstituen. para Oh iya, iya, iya. Kita bisa bentuk tim lah, Lil. jadi lengkap Pak, insya Allah. Jadi multiguna lah. Berikutnya ini yang ada pertanyaan dari apa namanya, kayaknya ini TKW deh ini Kang.
dari saya Rita TKW posisi di luar negeri, pengen cerai sama suami, bisa nggak ya tetap di luar negeri tapi perceraian jalan terus? Ini dari Mbak Rita di 081 22534 sekian. Maka siapa yang mau jawab nih? Nah, Ya, ahli perceraian. Bilang begitu lah di perceraian. kanan kiri saya Lil. Beliau ini Iya. sering dan senang kalau nongkrong di pengadilan agama. Nggak ngerti ini. Jadi monggo. Nggak fresh karena ya dilihat itu kan yang indah-indah gitu. Tapi ini masalahnya di luar negeri. Iya, Kalau tidak yang tidak masalah. kalau maksudnya kalau yang apa namanya mendampingi calon janda yang ada di sini kan bisa ikut mendampingi maksudnya. Kalau ini kan di luar negeri kan. Tapi kan sering video call lah Lil. Media sosial kan dipermudah gitu. Iya. Walaupun dapat Konsul- langsung konsul online. orang lihat gitu Ah. caranya gitu. Gimana Kang? Bisa nggak Kang? Kalau bisa caranya bagaimana kira-kira? Tadi namanya siapa? Namanya Mbak Rita. Mbak Rita terima kasih. Ya sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Rita telah bertanya kepada kami dari LPP HNU. Nah, terkait perceraian di luar negeri itu memang berbeda dengan perceraian apabila para prinsipal atau para pihaknya ini ada di wilayah setempat atau lokasi, ada di kabupaten ataupun di seluruh desa. Tapi kalau posisi penggugat atau pemohon ini ada di luar negeri, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi sebelum akhirnya mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Yang pertama adalah itu prinsipal atau penggugat atau pemohon ini ketika di luar negeri harus menunjuk kuasa, harus menunjuk kuasa. Siapa yang bisa dikuasai? Pengacara pastinya. Misalnya gini kan, bisa nggak kalau kuasanya diberikan kepada keluarga pengacara? Nah, tidak bisa langsung karena ini kan yang bersangkutan prinsipal ini kan sudah dewasa, tidak bisa diwakili oleh keluarga. Jadi harus yang bersangkutan. Nah, caranya adalah yang bersangkutan atau prinsipal ini memberikan kuasa kepada pengacara bisa melalui dikirimkan format gugatan, format surat kuasanya, apakah itu surat kuasa khusus atau surat kuasa istimewa untuk tahap mediasi. Karena dalam hukum acara kita ini sebelum masuk pokok perkara ini ada namanya mediasi. Nah, itu wajib ada surat kuasa mediasi karena prinsipal ini kan harus hadir sebetulnya. Berdasarkan perma kan, perma ini kan prinsipal wajib hadir ketika di dalam tahap mediasi. Tapi karena yang bersangkutan ada di luar negeri, jadi bisa menguasakan kepada pengacara atau kuasa hukum. Namanya surat kuasa istimewa. Nah, untuk tahap pokok perkara atau dalam persidangannya ketika mediasi ini dinyatakan gagal atau deadlock, itu pokok perkara itu surat kuasa beda lagi kan kali. Namanya surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa jadi dua surat kuasa yang harus diberikan prinsipal yang di luar negeri. Nah, ketika surat kuasa itu sudah disampaikan kepada prinsipal, nah penandatanganan prinsipal itu wajib di hadapan KBRI. Kalau di luar negeri KBRI, kalau di Taiwan itu ada namanya KDEI. Oh, berarti itu tidak bisa di rumah atau di rumah majikan atau di perusahaan karena harus di hadapan pejabat di sana. Saksi apa harusnya? Di pejabat kedutaan Indonesia untuk di negara tersebut. Mereka tangan gimana? Nah, mereka mengetahui. Nah, itu mereka mengetahui dan itu dicap, distempel karena harus disinkronisasikan gitu. Data prinsipal itu dengan data yang ada di sana dan dicap, baru kemudian itu bisa sebagai landasan kami. Wajib. Kalau itu tidak ada, kita tidak memiliki legalitas tinggi, kita tidak ada gitu. Nah, kalau tidak di luar negeri tidak perlu di hadapan pejabat, itu bisa langsung tanda tangan, kemudian tapi mediasi wajib dihadiri kalau ada di sini prinsipalnya. Oh, berarti kalau misalnya prinsipalnya ada di Indonesia kan jauh gitu, nggak bisa hadir sama kan? Nah, walaupun dia jauh ada di Surabaya atau di Papua sekalipun, tapi kalau bicara tahap mediasi itu wajib dihadiri. Tapi kalau tidak dihadiri itu ada konsekuensi hukum, yaitu penggugat yang tidak beretikat baik
resikonya adalah hakim bisa memutus perkara ini, membatalkan, dianggap penggugat ini tidak memiliki itikat baik gitu loh. Padahal kan dia sebagai penggugat ini kan dia memiliki memiliki kewajiban gitu loh untuk menghadiri, bahwa dia yang menggugat ya dia harus membuktikan lah bahasanya. Sebelum jauh ada lagi ya teknis yang mungkin juga berita atau yang lain yang mau melakukan gugatan cerai. Proses teknisnya itu berarti surat itu dikirim dari sana via berarti harus sampai ya. Harus sampai ke kita. Kalau misalnya semacam di scan, itu. Jadi emang kembali lagi kepada masing-masing yang ada di luar negerinya. Kalau memang mereka menganggap bahwa surat kuasa ini tidak perlu kita di-print di sini, kemudian hanya dikirimkan file PDF-nya, itu bisa di-print di sana bisa. Nah, itu pun kita sebagai pengacara harus meyakinkan gitu loh bahwa yang bersangkutan ini apakah di sana ada alat-alat untuk bisa ngeprint atau materai ini yang dibutuhkan untuk di surat kuasa itu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang bersangkutan ini bisa keluar nggak gitu untuk tanda tangan di hadapan pejabat KBRI. Ya, kalau itu selesai KBRI tanda tangan gitu kan. Ya kemudian dikirimkan. Hari ini kan ada banyak aplikasi scanner. Nggak bisa. Itu surat kuasa harus yang asli. Yang asli ketika sudah di leges atau dicap oleh KBRI, itu surat kuasa tersebut yang tadi isinya ada dua media surat kuasa istimewa dan khusus ini kemudian dikirimkan fisiknya kepada alamat pengacara tersebut atau kepada kami lah sebagai kuasa. Kendalanya ketika si TKI atau TKW ini datang berangkat ke sananya ilegal. Nah ini yang ini sumber masalah nggak ya? Kebanyakan mereka pengen cerai, tapi masuk ke sana, ke Malaysia, ke Dubai, ke Taiwan, Korea, gitu. pakainya jalur ilegal. Dan mereka kan susah. Di sana nggak terdaftar di kedutaan besar di sana. Tidak ada namanya gitu. Dia nggak bisa ngeleges surat kuasa. Nama dia nggak terdaftar. Jadi syarat utamanya adalah harus legal ke Jadi luar negerinya. Kembarita saya tanya lagi, ke sana itu legal atau ilegal? Kalau ilegal ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau pengacaranya berani, ini ada kasus Anglil. Ini ya sebagai warning lah. Ada oknum yang berani memasukkan dokumen, ini bahaya. Dia ilegal, ya gimana caranya biar ada. Lebih parah lagi saya potong, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena umum masih ingat gitu loh. Ini biar pembelajaran kepada kita semua. Ini studi kasus begitu kan? Ya, studi kasus ini bicara di Indramayu. Jadi Indramayu ada teman advokat atau pengacara ini kemudian mendapat kayaknya dari Palbe lah ya. Iya, biasa. Tinggal desa ya. Kemudian di situ mungkin ya untuk mempersingkat waktu atau untuk mempermudah, alamatnya itu ditujukan kepada alamat di desa itu. Padahal alamat tergugatnya atau termohonnya ini di luar kota. Tapi oleh si penggugat ini atau pemohon ini melalui pengacara atau kuasanya ini menetapkan alamat tergugat atau termohonnya ini di alamat di desa itu. Nah, kemudian diketahui nih oleh T-nya, oleh tergugat atau termohonnya, buatlah laporan polisi. Karena dianggap si istrinya atau suaminya ini memberikan keterangan palsu. Itu bisa kena gitu ya? Nah, itu bahkan katanya informasi yang saya dapat itu katanya sudah ada putusan pengadilan. Nah itu loh Bang, ini kan apa ya? Berarti kan tergugat atau tergugat berarti ya? Iya. Tergugat. Nah itu tuh berarti harus diketahui dulu dong, dia domisili di mana? Iya, jadi kalau bicara kompetensi relatif dan absolut, itu kan kalau kompetensi absolut itu kan di mana pengadilan mana yang berwenang mengadili. Kalau kompetensi relatif itu pengadilan mana yang berwenang mengadili, tempatnya gitu loh. Nah, kalau bicara untuk hal perceraian itu di mana domisili istri itu berada. Istrinya. Nah, tapi kalau posisi istri di luar negeri ya domisili suaminya di mana? Di Indramayu kita ajukan. Tapi kalau dua-duanya sampai luar negeri ya di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan agamanya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat diajukan. Kalau posisi kebanyakan yang case-nya kami tangani istrinya yang luar negeri kebanyakan kan, istri luar negeri
Nah, sekarang kita harus ketahui bahwa suami selama ini tinggal di mana. Itu tuh tinggal itu by KTP atau tinggal hari ini gitu, misalnya domisili hari ini. Misalnya kan bisa saja saya misalnya kan tinggal di Pleret, tapi KTP Pleret tapi tinggalnya di mana gitu. Nah, kalau bicara alamat ya, alamat tempat tinggal tergugat ini sebenarnya bisa dari domisili KTP itu yuridis ya, data yuridis. Nah, kemudian data faktualnya. Kalau memang posisi KTP ini yang bersangkutan kita ketahui alamatnya di Kabupaten Cirebon, di sumber kita katakan di sumber alamatnya, kita bisa gunakan alamat itu sepanjang yang bersangkutan ini benar-benar belum pindah dari alamat itu. Karena biasanya jurusita itu ketika mencari alamat termohon atau tergugat ini tidak diketahui melalui desa, kan kali melalui desa. Nah, kalau data yang tidak terdaftar, ya itu bisa balik lagi nanti. Nah, bisa juga dengan faktual. Nah, si istri ini atau suami ini mengetahui keberadaan tergugat atau termohonnya. Oh, sudah bukan di alamat sesuai KTP ini, di alamatnya kota. Faktanya di situ tinggalnya. Nah, itu kan kita harus ketahui dia tinggal di situ dengan siapa. Apakah dengan orang tuanya atau di mana. Nah, kalau memang kita bisa buktikan bahwa yang bersangkutan memang tinggal di situ, ya bisa kita alamatkan di situ. Mas Eko, setelah surat-surat lengkap nih, tahapannya seperti apa tuh? Barangkali Mbak Rita pengen tahu deh tahapan. Setelah surat kuasa nyampe dari Ya, luar negeri, kita daftarin gugatan dulu Kang Holil ke Pengadilan Agama, di mana tempat tergugat itu berdiam. domisili berada. Kemudian setelah gugatan didaftarkan, nanti ada sidang pertama namanya sidang mediasi itu Kang Holil. Kita nunggu dulu sampai panggilan dari pengadilan itu nyampe ke kita dan nyampe ke tergugat, baru kita nanti sidang mediasi. Nah, berhubung penggugatnya ada di luar negeri, maka kita sebagai kuasa mewakili penggugat untuk mediasi bersama suami atau istrinya yang digugat. Jadi harus ada ya, entah itu yang dikuasakan atau apa namanya? Harus wajib. Harus ada dua-duanya gitu ya. Kalau salah satu pihaknya nggak hadir, tidak ada mediasi, langsung ke pokok perkara, langsung ke gugatan. Nah, kalau misalnya terus makir misalnya digugatnya gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang Tetap penting kita sebagai prosesnya. penggugatnya selalu hadir. Oh, nggak apa-apa itu. Justru enak kan, Lil. Kalau tergugatnya ini nggak datang terus nggak apa-apa. Nanti Enaknya? putusannya pasti Lebih cepat Lebih cepat. selesai. Oh, Ini yang diharapkan kita. Pengacara yang Capek, nggak capek. Versi itu putusan yang tidak dihadiri pihak tergugat. Ya tergugat 2 kali pemanggilan biasanya nggak hadir, nanti hakim memutus selesai. langsung. Kalau nanti pihak tergugatnya merasa, oh saya nggak tahu nih, makanya ada nih kasus di Cirebon yang lagi rame, ya di salah satu desa lah, sampai pengacara ini melaporkan pihak desa karena dari jurusita itu datangnya ke desa, tapi dari desa ini tidak memberikan ke prinsipal. Biasanya Ya. ada surat gitu ya. Iya, ini kayak kasus Mas Bana katanya di Indramayu. Emang Lil, kalau KTP tergugat atau termohon, istilah tergugat ini kan ketika posisinya laki-laki yang digugat. Iya. Kalau perempuan termohon berarti pemohon termohon. Nah, ketika termohon atau tergugat ini domisili KTP contoh di desa Anglil, di desa Gegesik Anglil. Nah, kemudian nyampe di sana nih Anglil, oleh pihak desa diterima jurusita nih dari pihak pengadilan agama, ternyata diterima oleh aparat desa. Aparat desa tidak menyampaikan langsung kepada prinsipal, itu akan menjadi masalah. Apalagi diketahui setelah first step putus. Ini Jadi bisa digugat nih ya. Desa. bisa dilaporkan. Ini ada kasus di Polres Sumber ada salah satu aparat desanya dilaporkan. Kenapa? Karena surat undangan atau relasnya tidak sampai ke prinsipal. Nah, ini kan bahaya. Proses untuk setelah mediasi kan langsung ke pokok perkara. Nah, kemudian di dalam pokok perkara itu kan ada namanya pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan lain sebagainya. Kalaupun nanti pihak yang hadir, kalau tidak hadir ya bisa langsung diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Nah, ini bicaranya kita tidak bahas gugatan Kang Khalil, biar secara menyeluruh, biar masyarakat paham, teman-teman di Kabupaten Cirebon paham, yang barangkali mau mengajukan gugatan secara mandiri ataupun melalui kantor pengacara. Itu kalau
yang perempuan mengajukan namanya gugat cerai atau cerai gugat. Nah, kalau yang suami yang mengajukan namanya permohonan cerai talak. Putusannya itu berbeda. Kalau laki-laki yang mengajukan itu hukumnya atau produk hukumnya, produk pengadilannya adalah penetapan namanya. Penetapan izinnya diizinkan gitu untuk bercerai. Tapi setelah dia putus perkaranya itu, si suami ini wajib harus mengucapkan ikrah talak. Nah, itu batas waktunya 6 bulan. Dari talak, Dari putusan penetapan. maksimal 6 bulan dia harus mencapai ikrah talak di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya 6 bulan itu tidak ada ikrah talak, konsekuensi hukumnya adalah gugur gugatan yang sudah diajukan. jadi tidak ada perceraian. Ya, dianggap tidak ada perceraian, gugurlah gitu. Nah, Masih utuh pernikahannya. kalau suami yang mengajukan kemudian istri digugat, nah, apakah istri ini ada hak dia sebagai istri gitu? Ada. Kadang-kadang ada yang tidak mengetahui gitu kan. Makanya kami jelaskan di sini bahwa ketika suami menggugat istrinya ke pengadilan agama, itu ada namanya hak nafkah, ada nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah terhutang. Kemudian ada hadlonah. Hadlonah ini nafkah kepada anak dari pernikahan mereka. Nah, nafkah idah itu 3 bulan. Hitungannya dari mana? Hitungannya ketika istri masih menjalani rumah tangga dengan pihak suami, itu kepantasannya berapa biasa diberikan nafkahnya. Kalau 100.000 per hari, 3 bulan berarti Itu meskipun perempuan yang membuat. iya. Nah, sekarang ada bicara perempuan yang gugat juga sekarang Mahkamah Agung sudah melindungi hak perempuan. Sebenarnya bisa juga selain mengajukan gugatan cerai, pihak istri juga bisa langsung mengajukan yang tadi saya sebutkan, nafkah idah, mut'ah, terhutang maupun hadlona atau hak asuh anak. Dalam satu format gugatan itu bisa langsung diajukan. Tapi kebanyakan dari seorang istri ketika dia sudah lelah menjalani rumah tangga dengan suaminya, tidak banyak yang diminta, cukup selesai dengan suaminya sudah cukup gitu, tidak perlu meminta apapun. Jadi kayaknya ini kan tidak perlu banyak-banyak nih kan. Jadi biar langsung anak menghubungi LBBH maksudnya. banyak sekali kan yang perlu disiapkan, yang perlu diketahui sebenarnya kan. Betul. Kalau mungkin di hadapan kamera mungkin berjam-jam ya. Masalah perceraian juga menarik soalnya. Banyak hal-hal kecil yang Hal kecil. sebenarnya kita nggak tahu gitu. Betul. Bahkan sering menjadi bumerang gitu kan. Tadi persoalan tersangkut hukum gitu kan. Iya. Ada misalnya Pak Lebih di penjara gitu ada kan ya? Ada perkara. Ada misalnya kepala desa mungkin ya, atau pihak-pihak terkait lain yang bisa digugat. Karena itu Mbak Rita nanti bisa menghubungi nomor kontak yang ada di yang ada di sana. Nanti bisa tanya langsung bagaimana caranya, termasuk berapa kira-kira bayarannya maksudnya. Oke, pertanyaan berikutnya Kang. Ini kalau dijawab panjang kayaknya sampai subuh nih. Sampai subuh. Selesai. Berikutnya adalah pertanyaan dari NN atau anonim lagi nih. Kan misalkan saya nyalek, saya memenuhi syarat tapi tidak diloloskan. Nah, bagaimana langkah hukum yang harus saya tempuh? Dari 0895 345 sekian. Maka siapa yang mau jawab Kang? Ya Mas Ego. Terkait kemudian tetap Iya. sungguhnya. Sudah berpengalaman lah. Pengalaman. Iya. Iya, Kang Lil. Ini menarik ya, bicara pemilu itu menarik, apalagi caleg. Karena kita tahu di dapil 1 aja mungkin berat-berat ya. Apalagi dapil 2 nih yang Lil. Saya dapat informasi ada beberapa keluarga besar NU yang akan maju dan ini saingannya luar biasa. Dari saya sih harapannya dari NU itu lolos semua Lil. Ya, dari NU biar mewakili. Meskipun harus bersaing gitu. Nah iya, lolos semua sebagai caleg. Ini kita doanya sebagai caleg dulu, Iya. karena tahapannya kan masih bacaleg. Karena ini kan satu dapil misalnya kebutuhannya di dapil 1 ada 8 kursi,
Berarti Ya. kan satu partai nggak maksimal 8 kan ya. Iya. Artinya kalau ada jumlah caleg itu 15 berarti harus ada yang terdegradasi. Apalagi keterwakilan perempuan. Ngaruh ini yang 30%. harus ada keterwakilan perempuan. Nah, ini kan saingannya lebih-lebih. Oh iya iya. Nah, ketika bacalek yang merasa dirinya oke lah, secara syarat formil materinya dia sudah sah, tapi ujung-ujung keputusan KPU dalam penetapannya yang lolos adalah caleg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh. Iya. Dia nggak masuk nih. Apa sih upaya hukumnya? Nah, ini kan penting kan. Kalau dia pasrah pangku tangan, loh kok padahal saya yang lebih dulu, saya lebih ini suaranya, Iya. buktinya ini syaratnya Kapasitasnya ini. merasa. Ya, kenapa saya nggak lolos, kok dia yang lolos? Ini kan tergantung dari partai. Iya, iya tensi partai ya. Nah, kemudian KPU menetapkan produk penetapan dari KPU yang menjadi dasar untuk dilakukan sengketa. Oh iya. Jadi produknya adalah penetapan dari KPU itu nanti mengajukan sengketa proses kemana? Ke Bawaslu. Bawaslu mana? Ya Bawaslu kabupaten atau wilayah yang disengketakan. Jadi kalau nanti kota ya berarti ke Bawaslu kota, kabupaten Bawaslu kabupaten. Nah, setelah kita mengajukan proses sengketa pemilu ini, itu ada aturannya di Perbawaslu 9 tahun 2022. Nanti keluar produk dari Bawaslu. Apa? Apakah permohonan sengketanya dikabulkan atau tidak? Jadi yang nanti sebagai tergugat atau termohonnya adalah KPU. Kenapa saya nggak diloloskan? Padahal saya melakukan ini. Kenapa dia yang diloloskan? Nah, ini bisa menjadi bahan. Dari Bawaslu tadi apa? Keluar Penetapan. Penetapan itu berarti Bisa jadi putusan sengketa proses, maaf, putusannya. memutuskan Bahwa penggugat atau pemohon bacalek tersebut dinyatakan lolos. Contoh, KPU kan suratnya dia tidak lolos sebagai caleg. Kita mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Bawaslu menyatakan itu harus lolos. Mau nggak mau, KPU harus. Nah, ada nggak tuh Bawaslu kan berarti kan ada ukuran atau ada pegangan ya, aturan yang bisa meloloskan atau tidak kan? Ketika ada ajuan, Iya. Ada aturan. Tentang sengketa proses itu kalau sekarang diatur oleh Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu di situ jelas. Yang sah mengajukan siapa, syaratnya apa, bahkan formulirnya ada, ada di situ. Nanti sistemnya kayak sidang, kita mengajukan dulu gugatannya, nanti dipanggil pihaknya mediasi dulu. Nanti baru sidang adjudikasi. Nah, di sidang ini sama, ada hakimnya ada 3, itu dari Bawaslu semua. Nanti ada penggugat, ada tergugat. Kita ajukan tuh jawab sinawab ada tetap seperti peradilan umum. Tapi nanti penetapan itu kalau kita nggak terima, contoh nih, setelah kita mengajukan sengketa proses ke Bawaslu, ternyata Bawaslu sama nggak meloloskan. Iya. Itu ada upaya hukum satu lagi ya. Oh, belum selesai. Belum selesai. Di Perbawaslu itu ada namanya ketentuan ketika tidak terima dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum, bukan banding ke Bawaslu, bukan. Kalau kita kan Pengadilan Negeri banding ke PT, kasasi ke Mahkamah Agung sampai PK. Nah, kalau proses ini sengketa proses, Bawaslu memutuskan menolak, kita upayanya kemana? Ke PT UN. Produk dari Bawaslu kita gugat ke PT UN. Nah, ini saya contohkan, saya kiaskan kasusnya Partai Prima, seperti ini sebenarnya. Seperti ini. Partai Prima ini dalam proses verifikasi administrasi nggak lolos oleh KPU. Nah, oke kan? KPU menetapkan Partai Prima sebagai salah satu parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Itu belum faktual. Oh, belum faktual. Belum faktual, itu administrasi. Kemudian Prima nggak terima nih. Iya. Majulah ke Bawaslu. Awalnya Iya. pengadilan. Ini proses dulu. Oh, iya. Ke Bawaslu. Bawaslu menetapkan lagi bahwa Prima tidak lolos verifikasi administrasi, menguatkan dari penetapan KPU. Dia nggak terima, masuk ke PT UN Jakarta. Udah masuk. Udah masuk ini. Ini lagi tahapan kalau di PT UN-nya sudah kasasi nih. Ini udah kasasi. Yang produk yang Prima itu. Jadi yang kemarin memutuskan itu Prima itu Pengadilan Negeri. Dia gugatnya perbuatan melawan hukum. Jadi KPU dinyatakan tidak ada kerugian lah, Prima tidak lolos, akhirnya perbuatan melawan hukumnya KPU yang digugat. Nah, ini kasusnya sama, jadi kalau dicontohkan yang tadi caleg kenapa nggak lolos, dia upayanya bagaimana, seperti Prima ini sama, partai politik ini.
Kalau itu kan caleg, yang nanya ini kan caleg nih. Kalau caleg nggak lolos gimana? Sama partai, karena kan pemilu kan ada partai, ada caleg. Nah ini peserta pemilu termasuk parpol ini. Nah itu potensi si caleg yang tidak lolos untuk Ya. menang itu sebesar apa dengan Sebenarnya besar kalau dia benar-benar syaratnya masuk kan. syarat apa ya administrasi? Administrasinya kan KPU kan nanti lihat caleg ini syaratnya memenuhi atau tidak. Dia ijazahnya benar nggak? Ya Kan kan? katakanlah begini, Ya. yang lolos semua, yang tadi lolos misalnya, Ya. Capil 1 Kabupaten Cirebon misalnya, Ya. ada 8 kan, lolos semua, dia nggak lolos misalnya kan ya. Tapi sama-sama yang 8 lolos itu memenuhi syarat administrasi. Ada hal lain nggak yang bisa membuat dia lolos? Kalau posisinya penetapan dapil itu kan ada ini yang ada apa namanya satu dapil, contoh dapil 1 Ya, calegnya harus sekian. Ya jumlah sesuai dengan kursi kan Nah, maksimal sekian persennya 8. Ya sudah, berarti parpol itu ketentuannya tergantung dari parpol sendiri. Jadi ketika ini semuanya masuk syaratnya, ya monggo-monggo saja, tapi kan batasannya ada. Lagi-lagi keputusan nanti dari partai sendiri, Partai masing-masing. partai masing-masing. Iya, berarti kan kalau yang dianggap lolos oleh KPU itu memenuhi syarat yang sama seperti yang penggugat misalnya, Iya. ada nggak celah-celah yang bisa memenangkan yang penggugat tadi? Bisa, Bisa. tetap bisa. Walaupun posisinya mungkin ada tambahan dan yang lain. Itu ketetapannya tetap KPU akan memutuskan sesuai prosedural. Jadi ketika di dapil ini harusnya sekian, untuk menambahkan ya KPU nggak bisa karena rujukannya tetap KPU. Yang meloloskan itu KPU. Partai hanya menyerahkan nih bacalnya, ini syaratnya, kemudian penetapannya di KPU. Ada nggak memang studi kasus yang sampai menang gitu, caleg gitu? Kalau Apa di ya istilah wilayah jurisprudensi apa itu? ya sebenarnya putusan hakim Bang Leo. Oh, bisa hakim. Itu beda. Jurisprudensi ini hakim. Nggak ada tetapannya. Ada. Kalau Bawaslu KPU bukan jurisprudensi. Awas. Oh itu pidana Anglil. sih ini. Bukan pidana. Jadi Anglil jangan sampai bicara jurisprudensi dari Bawaslu. Tapi kalau bicara ada nggak nih PT UN nih yang loloskan? Ada pernah. Jadi ketika di Bawaslu mentok masuk upaya ke PT UN mengabulkan ada. Jadi produknya Bawaslu, produknya KPU itu bisa melalui PT UN. Nah berarti tadi kan boleh ya penggugatnya personal berarti kan tidak perlu melalui lembaga seperti Ya. ini ya, boleh ya. Boleh. Jadi bagi para caleg ini siap-siap nih kalau ada persoalan seperti itu bisa segera menghubungi. Oke siap, LPBNU siap. LPBNU Kita bukan kacang-kacangan lah insya Allah. Insya Allah kita Bukan kaleng-kaleng. kacang ya. Kacang-kacang. Ya main-main lah. Kita di sini Mas Bana pernah mendampingi dulu itu Anglil waktu pilkada. Salah satu bacabuk balon masih ini ya? Balon ya? Bakal. Beliau pernah dampingi. Yang tidak lolos sebagai calon tidak bupati dari independen. Pernah. Kalau upaya hukum masih kok Mas Bana ini pernah. Sayanya di Bawaslu Bang Leo. Jadi kita ini tim sebenarnya komplit. Kalau urusan caleg, calon bupati, kalau merapatnya ke LPBNU insya Allah kita tidak ada pengalaman di sana. Ya, saya pribadi sudah punya sertifikasi terkait PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi ketika ada bupati penetapan kalah nih, ada berapa persen itu? Selisih berapa? 3% atau berapa itu? Itu kita bisa mengajukan. Saya pernah ikut pendidikan sertifikasi PHPU-nya. Jadi kita LPBNU sebenarnya ready lah terkait pemilu ini, caleg, partai politik maupun cabuk-cabuk, insya Allah kita siap. Jadi bagi para caleg ini, apalagi hari ini kan sistemnya terbuka. Kalau terbuka itu persaingan antar caleg ini luar biasa kan, ya kan? Biasanya ini partai politik ya kembali selain persoalan kapasitas mungkin di nomor sekian kan misalnya atau syarat-syarat bahkan diabaikan mungkin kan mengutamakan misalnya tadi isi tas gitu. Itu si dompet ya. Si tas. Jadi jangan takut Pak Caleg untuk melakukan gugatan, LPBH siap mengawal. Oke, berikutnya Kang, ini mungkin kita batasi pertanyaan terakhir saja karena waktu. Ini dari 087727 sekian, tidak ada namanya.
saya konsumen pembelian tanah kapling, tapi kok sekarang saya sudah bayar, tapi bukti pemilikan tidak jelas. Nah ini mungkin terkait ini kan ya, terkait beberapa kasus yang saya dengar gitu kan, ada promo penjualan tanah kapling, kemudian akhirnya mereka rame-rame menggugat secara ke pengadilan gitu. Tapi saya dengar juga ada beberapa tempat yang ternyata gagal. Mungkin itu mungkin ya diantaranya. Bagaimana? Saya mungkin secara besar dulu nih, Alil. Jadi tidak semua pemain kapling ini ilegal atau masalah. Itu harus digarisbawahi. Jadi tidak semua mereka yang menjual tanah kapling itu ilegal. Tapi tadi yang penanya atau pemirsa dimanapun Anda berada, yang perlu kita waspadai satu, legalitas. Jangan sampai Anda membeli sesuatu yang tidak jelas. Pastikan dulu tanahnya itu milik siapa, objek tanahnya sawah atau bukan. Karena banyak, Kang Lil, buka kapling yang lahan sawah, itu kan harus izin dulu ke dinas pertanian, merubah jangan sampai lahan, konversi itu penting. Kebanyakan mereka sawah asal buruk, ada aturan. Izinnya tidak muncul nanti di sana. Nah ini yang perlu diwaspadai. Nah terkait proses hukum, monggo Mas Eko, Mas Bana, ketika nanti ada masalah ini seperti apa? Karena ada rekan kita juga sebenarnya yang beli kapling, ini rekan kita ini, dia PPH, dia buru-buru tanah ini murah, akhirnya dia nggak dapat AJB. Jangan kan sertifikat, karena sertifikatnya masih induk, masih umum. Makanya saya sarankan, kalau seperti itu langsung saja ke pemilik tanah, kita beli, kita nyeplit. Modalnya agak besar, tapi kita selamat, suratnya dapat, split, itu pasti. Jangan tergiur loh. Udah, yang penting udah induknya siapa, nggak usah PT-nya, langsung ke orang yang pemiliknya, tanda tangan bisa split, itu lebih aman. Kalau nggak minimal sudah tersplit dari sertifikat induk. Iya, itu biar lebih gampang kita balik namanya. Nah kalau upaya hukum, monggo Mas Bara atau Mas Eko, kira-kira kalau ada konsumen, mereka sudah beli, ya kan? Gimana nih caranya yang begitu? Sepertinya apa peluang mereka? Ada konsumen ketika sudah beli, kemudian dia sudah membayar lunas. Nah, ini dia sudah lunas, bukti yang bersangkutan kita katakan hanya sebatas kwitansi. Sebetulnya kalau bicara jual beli tanah, jual beli sebidang tanah itu kan yang disahkan itu, yang dianjurkan itu adalah melalui notaris dalam bentuk AJB, PPAT, dalam bentuk AJB, akta jual beli, atau minimal pengikatan jual beli atau PPJB. Tapi kalau sudah lunas, harusnya kita sebagai pembeli itu harus meminta AJB di hadapan PPAT di mana tanah itu sebelum kan ini mungkin dia pengetahuan bagi masyarakat. PPAT atau AJB ini kan banyak yang mengasumsikan harus ke notaris, padahal enggak ya? Iya, ada. Ya tidak harus ke notaris. PPAT, notaris dan PPAT biasanya kan PPAT itu kan pejabat pembuat akta tanah. Kalau notaris, kecamatan juga ada PPATS namanya PPATS di tingkat kecamatan. Di notaris pun ada PPAT. Yang penting dia memiliki kewenangan sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang dimana izinnya diterbitkan dari BPN itu sendiri. Nah, ketika yang bersangkutan kita katakan dia hanya memiliki legalitas sebatas pembayaran tanah berbentuk kwitansi seandainya. Kemudian dia sudah lunas tapi tanahnya belum dia dapatkan, belum dia kuasai. Atau tanahnya akhirnya bersengketa. Akhirnya bersengketa. Nah, kita bisa lakukan upaya hukum, bisa kita gugat ke pengadilan bisa dengan perbuatan melawan hukum, PMH namanya kan 1365. Yang dimana dia yang bersangkutan dalam hal ini developer, dia sebagai penjual telah merugikan si pembeli itu sendiri, itu di 1365 KUH Perdata atau BW. Kita bisa jual ke pengadilan negeri di mana tergugat itu tinggal. Yang digugat adalah ya kita harus cross check dulu nih, ini tanahnya siapa yang tadi Kang Arif jelaskan, ini milik siapa, gitu kan. Kadang-kadang ada yang satu hamparan itu bukan hanya pemilik satu orang. Tadi. Kadang-kadang ada beberapa. Nah, itu kan harus ditelisik dulu semuanya. Intinya harus final status. Nah, intinya yang harus digarisbawahi adalah dia itu adalah korban dan dia adalah sebagai orang yang pembeli yang beretikat baik. Yang itu pasti dilindungi oleh hukum. Ketika dia ingin mengajukan haknya,
mengembalikan kerugian, insya Allah kalau memang dia memiliki bukti yang kuat, saksi dan lain sebagainya, ya bisa dikabulkan oleh hakim. Apakah dengan dikembalikan uang yang dia sudah bayar permohonan di dalam petitum, atau dia ingin tanahnya diminta karena dia sudah membayar lunas tanah itu sendiri. Begitu, Pak. Berarti itu cukup hanya kita punya bukti kwitansi misalnya, cukup. Iya, kalau memang kwitansi itu kan pasti ada penerima. Iya. Nah, penerima itu namanya biasanya kalau kita bicara perusahaan, kecuali kalau perorangan, tidak ada cap, legal tidak ada yang bukti lain. Tapi biasanya kalaupun hanya berbentuk kwitansi, itu pasti ada cap. Di situ yang menandatangani itu apa, kewenangan dia apa bukan yang menandatangani. Artinya cukup kita kalau Tapi dianjurkan ketika kita membeli sebidang tanah kapling ataupun tanah yang lainnya, dianjurkan itu harus HJB. Karena itu bukti permulaan. Kita sebagai pembeli itu legalitasnya AJB, walaupun bukti pemilikan tanah adalah sertifikat, tapi karena posisi itu masih hamparan dan untuk men-split biasanya BPN kan tidak satu-satu ya, bisa nggak satu-satu, tapi biayanya kan tergantung dari kesepakatan pembeli dan penjual. Kalau memang penjual kalau memang mau di-split sendiri, tapi biaya dibeban kepada pembeli, kalau pembelinya sanggup tidak masalah, bisa BPN bisa membantu. Tapi kalau biaya dibebankan untuk stitchingnya, biaya dibebankan kepada penjual dengan harga yang sudah ditentukan itu, ya biasanya developer atau penjual ini dia memiliki ketentuan minimal harus berapa terjual dulu kaplingnya baru bisa di-split gitu. Nah, saran kami ketika kita ingin membeli tanah kapling, yang pertama adalah benar legalitas dulu, kemudian status kepemilikan tanah, sengketa atau tidak gitu. Kan bisa kita cek dari desa setempat, dari bisa cek juga ke BPN tanah itu sengketa apa tidak gitu. Nah, terdekat orang kampung misalnya, kalau harus ke BPN jauh untuk mengecek kepemilikan, bisa ke desanya? Bisa ke desa itu ada buku induknya. Untuk membuktikan bahwa developer ini sebagai orang yang sebagai perusahaan yang memperjualbelikan kapling, otomatis kan harus ada izin dari desa nih. Nah itu kan pasti desa akan memberikan biasanya produknya itu surat keterangan tidak sengketa. Nah pertanyaannya begini ya, pertanyaannya itu kan anjuran LPBH agar kita bisa mendapatkan hak yang semestinya kan. Nah tapi pertanyaannya adalah ketika sudah terjadi dan dia hanya memiliki bukti kwitansi misalnya, nah itu bisa nggak misalnya minta bantuan LPBH untuk proses hukum misalnya? Bisa, iya. Nah, tadi kan kami jelaskan bahwa kalaupun sekalipun nasabah ini atau pembeli ini dia hanya berbekal satu kwitansi yang dimana tertulis pasti pembelian sebidang tanah kapling nomor sekian, kemudian ternyata faktanya memang dia sudah membeli tapi haknya belum dia dapatkan, ya itu sudah muncul ada perbuatan melawan hukum daripada si penjual ini karena dia sudah membeli hak yang seharusnya didapatkan satu kapling tanah yang diperjualbelikan, yang kedua yaitu sertifikat atau AJB itu sebagai alas hak. Nah itu tapi kedua-duanya itu belum didapatkan gitu sampai batas waktu yang sudah ditentukan kesepakatan antara para pihak itu sendiri. Nah itu kita bisa gugat ke pengadilan. Itu paling tidak untuk diketahui oleh khalayak. Bagaimana seharusnya kita ketika membeli sebidang tanah atau seperangkat dengan rumahnya gitu misalnya, hal itu harus diperhatikan. Dan intinya ketika minimal punya bukti saja, sekecil apapun buktinya gitu ya, bisa untuk mengajukan ke LPBH untuk pendampingan ya. Oke Kang, mungkin ada tambahan lagi? Cukup lah sementara. Cukup lah ya. Ya paling satu lah buat warga itu terutama LPBNU siap memfasilitasi apapun masalahnya, kecuali masalah gaib. Ya tidak. Ini pasti ambil lah bidangnya. Kalau masalah sengketa apapun, baik keperdataan, masalah tanah, masalah waris, ya, masalah kita utang piutang, jangan takut, jangan khawatir. Ini yang paling menarik. Biasanya ada yang mungkin mohon maaf mobilnya masih kredit, nggak bisa lunasin, minta dia. Ini kasihan ini kasihan. Saya wanti-wanti ke warga NU yang ada kendala kredit macet dan yang lain, kemudian khawatir
kendaraannya ini posisinya ditarik Tarik ke sini. oleh debt collector Atau oleh pihak leasing, segera hubungi kami. Ketika sudah 3 bulan, 4 bulan, aduh saya gimana nih, takut nih kalau bawa mobil, segera hubungi kami. Bikin kuasa, nanti kami bantu untuk memfasilitasi. Kalau ini cari solusi kan ya cari solusi, bukan mau cari solusi, cari solusi. Karena ada Anggil, kejadian seperti itu Anggil. Saya nggak mau kejadian lagi kiai sampai mobil ditarik di jalan. Saya miris. Itu ibaratnya orang yang berilmu, beliau luar biasa tapi dipermalukan di jalan. Saya nggak mau. Makanya saya harapkan untuk mengurus NU dulu nih. Mengurus NU dari tingkat MWC, dari tingkat WC, ranting semuanya, mangga. Ketika ada problem di situ yang berkaitan dengan kredit macet maupun bicaranya kendaraan, motor, mobil, terutama mobil ada ya. Jangan sampai ada kejadian warga NU khususnya KNU ditarik mobilnya. Segera konfirmasi ke kami biar kami yang menghadap ke pihak leasing maupun pihak yang mendapatkan SK penarikan dari debt kolektornya. Itu kewajiban. Kuasa penarikan itu ya. Ya, biasanya kan yang dilakukan debt kolektor. Itu menjadi prioritas kami, khususnya keluarga NU. Insyaallah kami bantu. Oke kan, terima kasih atas waktunya ini di tengah kesibukan para advokat. Tapi sebelum kita close kan, ini mau nggak diminum dengan? Iya, saya udah mau habis kan. Ini NU Mineral, ini produksi dari LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, barangkali temannya Mas Arif atau Kang Bana atau Kang Eko. Oh sudah Lil, kemarin Sudah. klien saya 100 dus Kang Lil. Borong. Iya, jadi main ke Kang Aziz, kemudian Kang Surahman nelpon saya, jadi nggak jadi. Akhirnya menghubungi beres itu Kang Lil. Jadi kami pun tetap promosi NU Mineral ini Kang Lil. Ya apalagi APBA punya klien kan, kalau Iya. kalian sukses borong produk Indonesia. Kemarin sudah kita ada klien 100 dus itu Kang Lil. Ya, siap. Bagi NU yang mau jadi agen bisa hubungi atau cek di Instagramnya NU Cirebon. Ada di di scroll saja di bawah ada pengumumannya bagaimana cara menjadi agen NU Mineral. Terima kasih Kang. Sama-sama. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat bagi Amin. warga NU khususnya umumnya bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di NU TV Cirebon. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.